Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dari jurusan Matematika Angkatan tahun 2024, eh, kelompok 1, Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, menjelaskan jawaban dari lampiran soal nomor 2 mengenai algoritma dan pemrograman pada bab 1 dan bab 2. Di sini soalnya itu buatlah program untuk menentukan perhitungan nilai ASCII dari input user. Header yang digunakan hanya IOStream. Tidak perlu menggunakan materi pada bab selanjutnya. Perhitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, di sini perhitungannya menggunakan rumus yaitu nilai A dikurang B dikali dengan C kuadrat dibagi dengan D. Nah, anggap hasil perhitungan di atas F. Hasil akhirnya adalah F mod E. F dibagi E. Di mana penyelesaiannya itu yang pertama kita judul program. Yaitu judulnya perhitungan nilai ASCII dari rumus A min B dikali C kuadrat dibagi D untuk mendapatkan F mod E. Yang kedua ada logika dan deskripsi program. Program ini menghitung hasil dari operasi matematika berdasarkan nilai ASCII dari 5 karakter A, B, C, D, E, serta menampilkan ASCII A, ASCII B, ASCII C, ASCII D, ASCII E, dan hasil dengan tipe data bilangan bulat yang sudah dimasukkan oleh kita sebagai pengguna sebelumnya. Program nantinya akan memproses dengan menggunakan rumus yang tadi A min B dikali C kuadrat dibagi D. Setelah diproses, hasil akhir hitung sebagai hasil sama dengan F dibagi E, maka hasil perhitungan akan ditampilkan bersamaan dengan nilai ASCII dari A, B, C, dan E. Nah, deskripsi programnya itu kita mendeklarasikan variabel A, B, C, D, dan E untuk menyimpan nilai. Nilainya itu berapa nanti. Nah, ini selanjutnya akan dicari karakter nilai ASCII dan menghitung sesuai dengan rumus eh, A min B dikali C dikuadratkan dibagi D. Nah, selanjutnya hasil dari eh, pembacaan nilai ASCII dan perhitungan menggunakan rumus disimpan dan kembali mencari hasil akhir F mod E dan kemudian ditampilkan nilai para variabel hasil. Kemudian di sini ada flowchart-nya. Di sini kita mulai dengan start, di mana untuk memulainya itu eh, simbolnya itu yaitu dalam bentuk oval. Di sini ada arus, yaitu aliran dari proses program atau jalannya program. Yang kedua, kita mendeklarasikan variabel di mana kita menginputkan variabel yang ingin kita gunakan itu apa. Di sini variabelnya A, B, C, D, E. Di mana di input ini kita menggunakan simbol jajar genjang, yaitu berupa input kan, jajaran genjang. Nah, selanjutnya data akan diprogram akan memproses yang mana eh, ASCII A itu sama dengan variabel A, ASCII B sama dengan B, ASCII C sama dengan variabel C, ASCII D sama dengan variabel D, ASCII E sama dengan variabel E. Nah, di mana tadi selanjutnya akan diproses juga eh, untuk mendapatkan nilai F. Dia itu menggunakan eh, ASCII B dikurang ASCII A dikurang ASCII B dikali ASCII C. Nah, di sini F ini sama dengan F dikali F dibagi dengan ASCII D. Nah, untuk selanjutnya ada hasil dari pecahan ini sama dengan
F dibagi untuk mendapatkan hasil itu rumusnya itu sama dengan F persen ASCII E. Nah, di sini yang selanjutnya itu data akan menampilkan atau mengeluarkan output berupa nilai ASCII B, ASCII A, ASCII B, ASCII C, ASCII D, ASCII E, dan hasilnya itu nanti berapa. Kemudian selanjutnya ada N. N ini adalah untuk mengakhiri sebuah program. Kemudian ada algoritma pseudocode. Di sini kita mendeklarasikan yaitu variabel terlebih dahulu. Di sini variabel A, B, C, D, dan E yaitu tipe datanya berupa di sini salah ya, chart, di mana chart ini merupakan eh, tipe data karakter, yaitu yang mana karakternya diambil dari ASCII ya, delay ASCII. Nah, di sini ASCII A ada variabel lagi ASCII A, ASCII B, ASCII C, dan ASCII D, ASCII E, ASCII F, dan hasilnya itu berupa tipe datanya berupa tipe data integer yaitu bilangan bulat. Nah, selanjutnya eh, ada begin di mana begin ini menyatakan kita ingin memulai sebuah program. Selanjutnya ada read A. Read A ini kita eh, diperintah kita menyimpan nilai A atau sel memori memesan memesan nilai A. Dan selanjutnya ada read B, read C, read D, read E. Nah, dan kemudian eh, setelah kita eh, meng- menginputkan nilai-nilai ini, maka datanya akan diproses. Nilai A itu akan menyimpan ke ASCII A, nilai B akan menyimpan ke ASCII B, dan yang terakhir nilai E akan disimpan ke ASCII E. Nah, kemudian data akan diproses lagi, eh, yaitu dengan menggunakan ASCII ASCII A dikurang ASCII B dikali ASCII C akan eh, menyimpan ke app, dan eh, app dikali app dibagi ASCII D akan menyimpan app, dan untuk memproses hasilnya itu dia eh, app persen dari ASCII E akan menyimpan ke hasil, akan disimpan ke hasil. Kemudian ada write. Di sini write ini fungsinya untuk mencetak dari proses yang telah kita lakukan. Atau hasil outputnya itu berupa write ASCII A, write ASCII B, sampai dengan write ASCII E, dan write hasil. Nah, maka programnya akan menampilkan output berupa ini. Nah, dan diakhiri dengan N. Kemudian, untuk program C++-nya, kita akan buat menggunakan aplikasi Codeblocks. Kita buka aplikasinya. Kita simpan dulu di file atau folder apa yang ingin kita simpan. Di sini saya ingin menyimpannya di download. Namanya itu, misalkan saya buat jawaban soal nomor 2 praktikum Alfro.
Kemudian kita simpan. Kemudian finish. Baik, langsung saja eh, kita ketikkan include IOStream. Di sini kita menggunakan header IOStream karena fungsinya itu untuk memanggil sintaks yaitu berupa cin, cout, dan inline. Kemudian ada using namespace std. Using namespace std ini untuk menggunakan seluruh fungsi agar dapat terbaca. Kemudian ada in main. In main ini sebagai fungsi utama. Kemudian ada tanda kurung kurawal buka yang tandanya itu untuk kita memulai suatu program. Kemudian kita lanjutkan yaitu tipe datanya yaitu chart, chart A, B, C, D, E. Koma. Dan ada integer yaitu bilangan bulat yaitu berupa ASCII A, ASCII B, ASCII C, ASCII D, ASCII E, nilai F, dan hasil. Nah, di sini kita menggunakan tipe data chart, yaitu tipe data berupa karakter. Karakter yang berkarakterkan nilai ASCII dan integer yaitu hasil dari nilai ASCII A sampai dengan ASCII E dan F, nilai F dan hasil kita menggunakan tipe data integer yaitu bilangan bulat. Kemudian cout ini berupa fungsi keluaran sesuai dengan apa yang kita masukkan, tuliskan. Di sini masukkan nilai A. Masukkan nilai A, titik koma, kemudian in-nya, yaitu kita menginputkan nilai A. Menginputkan nilai A, titik koma, kemudian cout, masukkan nilai B. B, titik koma. Eh, kemudian ada in
kan nilai B-nya. Kemudian ada masukkan nilai C sampai E. Ini kita copy paste saja karena sama. Kita ganti saja C, sini D, masukkan nilai D. Kemudian nilai E. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari ASCII-nya, maka data akan memproses yaitu ASCII. ASCII A itu sama dengan nilai A. ASCII B itu sama dengan B. Ada ASCII C itu sama dengan C. ASCII D itu sama dengan nilai D. ASCII E itu sama dengan nilai E. Kemudian eh, untuk mendapatkan nilai dari F, dia menggunakan rumus tadi, yaitu F sama dengan ASCII A dikurang ASCII B dikali dengan ASCII C. Kemudian untuk mendapatkan nilai F ini, kita akan memproses yaitu F dikali F. F ini sama saja dibagi ASCII D sesuai dengan rumus tadi. Kemudian ASCII D titik koma. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari hasil, data akan memproses yang mana hasil itu sama dengan F, yaitu persen dari ASCII E atau jangan dari ASCII E. Kemudian ada siut. Siut ini kita memasukkan kita menampilkan nilai A atau mencetak nilai A sama dengan ASCII A. Kemudian M line
Kemudian ini sama saja ASCII dari ASCII A sampai ASCII E kita copy paste saja. Ini kita rubah saja. Kemudian ini sama sampai E. Kemudian diakhiri dengan ini ya, tanda tutup kurung kurawal, yaitu eh, untuk mengakhiri suatu program. Fungsinya untuk mengakhiri suatu program. Nah, langsung saja kita run ya. Error. Ini ya. Ini lupa apa? Titik koma. Kemudian kita run. Nah, di sini kita diperintahkan atau outputnya menampilkan untuk memasukkan nilai A. Misal, kita memasukkan nilai variabel A itu berupa M. Yang kedua itu berupa U ya. Kemudian yang C itu kita memasukkan nilai 3 dan 4. Yang E kita memasukkan Y. Kemudian enter lagi. Nah, maka nilai dari ASCII-ASCII-nya ini akan apa tertampil. Kita coba lagi. Oh, di sini lupa. Mohon maaf ya. Eh, hasilnya tidak yaitu berupa hasil di mana di sini hasilnya itu kita ketikkan di sini n-line. Bukan di sini. Nah, setelah itu kita akan menampilkan siot hasil. Hasil akhir. Itu hasil ini timeline. Kemudian diakhiri dengan tanda cukup kurung kurawal. Oke, sekarang sudah selesai ya. Langsung saja kita run. Nah, outputnya eh, tampil bahwa kita diperintahkan untuk memasukkan nilai dari nilai A. Ini nilai A misalkan kita masukkan M. Kemudian nilai B kita masukkan U. Nilai C 3, nilai D 4, nilai E-nya
Misalkan W. Nah, maka eh, apa dia akan menghasilkan atau mencetak bahwa nilai A tadi 109 dari kode ASCII itu tadi, dan nilai B 107, nilai C dari 3 tadi 51, nilai D itu 4, yaitu nilai karakter ASCII-nya itu tadi 52, dan E yaitu W 119, dan hasil akhirnya itu 107. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.